warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Senang kita bertemu kembali ya. Setelah pertemuan yang kemarin saya minta kalian kuliah mandiri, kita sekarang kuliah tatap muka. Tapi bukan tatap muka secara langsung ya, tatap monitor. Karena kita menatap monitor ini, entah monitor laptop atau monitor HP. Ya, saya senang sekali. Mungkin sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini bermanfaat bagi kita. Semoga apa yang kita pelajarin atau kegiatan yang kita lakukan di pagi ini berjalan lancar, tidak ada kendala. Mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke teman-teman, hari ini saya berencana untuk membagi dua bagian berkuliah ya. Ini yang pertama adalah kita akan belajar tentang ketakutan bicara di depan publik ya. Kemudian nanti saya minta mungkin 1-2 kelompok untuk presentasi pertemuan yang kemarin ya, tugas kelompok ya. Saya berharap dibiasakan nanti jangan model lempar-lempar gitu ya, maksud saya gantian, tapi biarkan satu orang selesai ya, baru nanti kalau ada presentasi lain ya, biar anggota lain. Jadi kita ada 14 pertemuan ya, 14 pertemuan. Kalau misalnya satu pertemuan itu satu orang, kita masih cukup ya, misalnya sekarang satu kelompok 5 orang ya, jadi mungkin masih cukup. Jangan sekarang waktunya ini gitu. Maka saya kepingin kita benar-benar tidak hanya sekedar ini presentasi, tetapi kita juga belajar bicara ya sekalian ya. Maka saya minta nanti setiap pertemuan kalau bisa nanti ada yang bicara ya, minimal menyampaikan tugasnya ya, tugasnya ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan terkait materi-materi sebelumnya atau mungkin terkait dengan public speaking? Nggak ada, Pak. Ya. Ada atau nggak ada tadi? Tidak, Pak. Oh, tidak ada. Saya tadi saya dengarnya ada, makanya saya siap mendengarkan. Oke. Kalau nggak ada, kita mulai dari perkuliahan kita, yaitu ketakutan bicara di depan umum. Ya, bahasa Inggrisnya adalah glossophobia. Glossophobia. Ya, fobia itu ketakutan ya. Oke. Glossophobia ini berasal dari kata Yunani, ya, glossa, ya, artinya lidah, ya, dan kata fobia yang berarti takut, ya. Kata-kata fobia ini kan banyak ya. Ada apa ya? Ada lagi ya, ketakutan di ketinggian. Apa ketakutan di ketinggian apa namanya? Apa? Saya lupa. Kemudian ketakutan di ruang tertutup ya, kayak misalnya di goa, terus kemudian di lift ya. Ada yang ketakutan karena serangga ya, misalnya laba-laba gitu ya. Mungkin ada ketakutan dengan kecoa kayak gitu ya. Banyak ketakutan. Nah, yang kita sekarang bicarakan adalah ketakutan bicara di muka publik yang dinamakan sebagai glossophobia. Glossophobia ini di sini ada kata lidah ya. Lidah itu yang mengeluarkan suara ya. Jadi ini bukan berarti ketakutan pada lidah. Ketakutan bicara ya. Jadi ketakutan bicara di depan umum ya, bukan ketakutan bicara secara umum. Kalau ketakutan secara bicara ya nggak mungkin lah, pasti orang pasti berani, apalagi bicara sendiri ya, nggak mungkin ya.
Yang dimaksudkan ini adalah ketakutan bicara di muka umum. Apa sih maksudnya umum ini? Ada yang tahu kira-kira umum itu apa? Ya, mungkin lebih dari 2 orang ya. Khususnya yang umum itu adalah orang yang tidak terlalu kenal akrab ya. Kalau misalnya kalian ngomong di teman kalian, di depan 2-3 teman kalian masih oke. Tapi 2-3 teman, 2-3 orang yang mungkin belum pernah kenal atau kenal tapi tidak akrab, itu mungkin masih bisa dianggap sebagai publik. Jadi sebenarnya kalau kalian nanti bicara di kelas ini, sebenarnya masih bisa dikategorikan bukan glossophobia. Kenapa? Karena pada dasarnya kalian mengenal semua di sini ya. Pengalaman dulu saya mengajar ini public speaking di kelas, saya lihat semuanya enjoy ya, presentasi di depan kelas beneran ya. Saya minta dia di depan di depan kelas ya, semuanya enjoy ya. Saya sudah menyampaikan sama teman-teman, karena kenapa kalian berani bukan masalah, karena yang dihadapi itu teman-teman ya, sampai guyonan gitu ya, baik pembicaranya maupun yang audiensnya ini bisa saling menyahut ya kayak gitu. Jadi karena memang saling mengenal. Problemnya itu adalah yang kalian hadapi ini tidak terlalu kenal. Padahal selalu kita akan menghadapi seperti itu ya. Ya kan kita nggak mungkin kenal seluruh orang di seluruh dunia kan, nggak semua. Bahkan teman kalian seangkatan aja mungkin yang bukan di kafe ya, mungkin tidak terlalu kenal ya. Ya mungkin ada 1-2 teman di luar DKV yang mungkin kalian kenal, itu satu angkatan. DKV sendiri pun kakak kelas, senior atau junior pun kalian mungkin juga tidak kenal semua ya. Nah ini apalagi kalau bicara di depan umum. Makanya kenapa materi ini sangat penting, karena kerjaan kalian nanti banyak terkait dengan ini. Kok bisa Pak Yusuf? Kami kan seniman. Oh ya, kalau memang seniman apapun ya, kalau memang seniman secara umum mungkin membuat karya terus kemudian dinikmati sendiri ya, meskipun saya tidak yakin juga, karena kadang-kadang nanti juga mereka harus pameran ya. Ketika di pameran mereka harus presentasi ya, misalnya minimal memberikan kata pengantar, kata sambutan kayak gitu, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari wartawan masih tetap. Nah yang ini adalah kalian yang dalam arti adalah, kalau kita dulu di kantor adalah seniman bisnis, artinya kalian membuat seni tetapi dari seseorang ya, artinya kalian tidak membuatnya itu bukan atas kemauan sendiri, tetapi ada dorongan dari yang lain, misalnya order dan lain-lain. Maka ini kalian akan bertemu dengan banyak orang. Mulai pertama misalnya kalian mencari order ya, yaitu kalian melakukan marketing, ini pasti akan bertemu ya, kalian bersaing dengan orang lain dan bagaimana meyakinkan bahwa kalian layak menjadi partnernya mereka ya, mendapat order dari mereka. Setelah itu misalnya dapat order, kalian harus memprestasikan karyanya ya, karya kalian itu, dan meyakinkan bahwa karya yang kalian buat itu adalah sesuai dengan permintaan mereka ya. Kalau kalian tidak pintar seperti itu, problem ya. Ini yang saya rasakan bagi teman-teman DKV. Kebetulan dulu staf saya, anak buah saya itu banyak dari DKV, baik DKV Stikom, awal-awalnya malah kebanyakan DKV Petra ya, kalau nggak salah Stikom belum ada ya, yang ada malah Petra masih D1 kalau nggak salah namanya DKV. Tapi kalau Stikom sebenarnya sudah ada lama, cuma namanya bukan DKV, namanya multimedia kalau nggak salah. Sedangkan kalau nggak salah Petra sudah mulai dengan menggunakan DKV ya. Tapi DKV yang pertama kalau nggak salah istilah dari ITS ya, tapi ITS mungkin masih menggunakan istilah dashboard. Oke. Staf saya banyak yang dari DKV, pinter-pinter mendesain ya. Namun mereka meskipun pinter mendesain, mereka tidak mempunyai keberanian untuk bicara, meski itu hanya mungkin 1-2 orang klien ya. Udah Pak Yusuf aja yang presentasi, padahal yang mereka yang mendesain, mereka yang tahu, tapi minta saya yang menjelaskan. Ini kan problem ya. Jadi mereka malah gampangnya begini, kamu ke klien ya, saya nggak sempat ini, saya harus ke klien ini. Oh jangan Pak Yusuf gitu, Pak Yusuf aja gitu, mending saya diberi tugas yang lain aja deh
daripada bicara di muka umum. Saya pikir gitu, kalau saya mending ketemu orang ya dibanding suruh ngerjakan berapa jam ngomong paling ya cuma berapa selesai kan kayak gitu. Kalau saya sih ya kayak gitu. Ini yang saya rasakan, dan kemudian yang terjadi adalah staf saya ini, kalau memang saya berkesempatan mungkin saya hadir di situ ya, itu tidak begitu cakap, sehingga apa, banyak proyeknya itu yang gampangnya itu ditolak ya. Ditolak, apa yang terjadi ketika ditolak? Berarti kan kita harus membuang waktu lagi, meredesain lagi, melakukan desain ulang ya, membuat lagi ya. Contoh misalnya saya punya kasus itu, misalnya bikin logo ya, bikin logo. Kita punya klien diminta untuk bikin logo, saya minta sama desainer saya membuat, terus kemudian saya ajak dia untuk presentasi. Nah, ketika presentasinya, bicaranya ini kurang meyakinkan, 3 logo yang menjadi prototipe yang dia buat itu mungkin sudah semingguan, itu ditolak ya, dan diminta untuk bikin prototipe lagi, bikin 3 lagi ya. Sebenarnya kerugian bukan hanya dia, karena dia sudah membuat waktu untuk membuat 3 desain tadi, tapi juga bagi kami, karena pasti mundur lagi, dan mundur lagi itu adalah uang lagi gampangannya ya kan. Saya harus datang lagi ke klien itu, butuh bensin, dan kemudian juga berarti ada kemungkinan molor lagi uang yang harusnya bisa saya terima kalau cepat selesai. Maka memang sejak dulu saya selalu berpikiran bagaimana anak DKV yang bisa mendesain, dan mereka pasti pinter bagaimana desain itu, tetapi juga mereka pinter ngomong ya. Maka saya lihat kurikulumnya Undika ini sudah bagus, kalian diberi materi ini. Bahkan dulu waktu saya kuliah di komunikasi UNER, nggak ada mata kuliah ini, public speaking. Kalian malah yang bukan komunikasi, ilmu komunikasi ya, karena kan prodi kalian kan juga ada kata komunikasinya kan, desain, komunikasi visual, tapi komunikasi yang ilmu komunikasi nggak dapat ya, kalian malah dapat. Oke. Kalian pernah ingat dulu pernah mungkin bicara di depan kelas? Ada yang mungkin ingat? Mungkin disuruh menyanyi ya kan? Terus kemudian disuruh, kalau menyanyi mungkin sering ya. Terus disuruh apa ya, menghafal. Apa artinya? Kayak pelajaran agama gitu kan, dulu SD kita disuruh menghafal surat, terus kemudian kita di depan kelas menyampaikan hafalan kita ya. Mungkin ada yang punya pengalaman menarik saat mungkin yaitu bicara di depan kelas itu, mungkin punya pengalaman? Ada yang punya pengalaman? Oh, diam semua. Nggak ada, berarti nggak punya pengalaman yang menakutkan ya, sampai misalnya ngompol gitu. Ada nggak sampai punya pengalaman seperti itu? Atau apa ya, kalau ngompol mungkin sampai pengalaman yang luar biasa ya, saking takutnya ya. Tapi mungkin ada yang punya pengalaman kayak begitu, maksudnya pengalaman menarik terkait bicara di depan umum, nggak bisa bicara gitu gitu. Saya punya video sebenarnya, tapi mungkin sudah saya delete ya. Ada seorang anak SD yang disuruh menyanyi ya, padahal lagunya itu lagu riang ya, apa itu lagu berkibarlah benderaku, berkibarlah benderaku, gagah putih, gagah perwira, kayak gitu kalau nggak salah, lagu-lagu yang semangat. Tapi dia menangis. Menangis tambah rame sekali ya, tambah rame sekali teman-temannya ya. Ya ini saya nggak tahu kenapa kok menangis ya. Saya melihat video itu malah tertawa. Nggak boleh ya seharusnya, bully ya berarti. Tapi aneh bagi saya, lagu gembira kok sedih. Kemungkinannya dia saking takutnya mungkin di depan umum, sehingga apa namanya sampai nangis seperti itu ya. Ya, kalau mungkin kalian alami dulu waktu kalian harus bicara di muka umum itu, ya, mungkin terasa mulut itu kering, perut sakit, ya,
Terus kemudian kita kayak nggak bisa nafas loh, nggak bisa apa, sesek gitu ya, nggak gitu ya. Terus kemudian suara kita tuh nggak bisa keluar, apa ini ngomong tuh kayak berat gitu ya. Terus kemudian berkeringat ya, berkeringat dan kadang-kadang tangan bergetar gitu ya, tangan bergetar. Nah, ini adalah pengalaman saat dulu kita mungkin bicara di muka umum ya. Ya, kenapa sih kita kok sampai takut ya? Ya, seperti tadi itu terasa mulut kering, yang terasa itu mungkin tangan bergetar ya. Kalau saya saking bergetarnya dulu itu saya tutupin dengan masukkan ke saku celana ya. Ya, ini yang menarik ya. Ini yang menarik. Ini di Indonesia loh. Di Amerika sana. Ya. Ini menarik ini ya. Ketika disurvei di Amerika sana, apa hal yang menakutkan dalam hidup Anda? Ya, mungkin dalam hidup kita kalau ditanya gitu, kebanyakan orang kalau ditanya itu apa hal yang menakutkan, mungkin kematian yang akan mereka takutkan ya kalau dibuat urutan nomor satu yang paling ditakutkan. Tapi yang lucu di Amerika ya, saya mendapat materi ini udah lama sebenarnya. Kemudian saya kadang-kadang berpikir kok bisa ya, kalau kita lihat di Amerika itu sistem pendidikannya sejak kecil ya, sejak SD aja mereka sudah sangat demokratis ya. Kalau kita lihat film-film, mereka disuruh di depan kelas untuk ngomong ya, kemudian mereka ditanyain, mereka bisa bertanya. Coba bandingkan waktu kita di SD dulu, jarang ada kesempatan untuk bicara di muka umum, kecuali mungkin hukuman ya. Terus kemudian kalau diberi kesempatan bertanya, sudah diberi kesempatan loh, mereka nggak mau tanya ya. Di sana tanpa diberi kesempatan tanya, mereka langsung tanya ya. Sistem pendidikannya yang sudah kayak begitu pun ternyata hal yang menakutkan bagi mereka adalah bicara di muka umum, public speaking ya. Dan ketakutan akan mati itu malah kalah ranking 2 ya, ranking 2. Ini sebenarnya kalau nggak salah ada perbedaan antara responden pria dan wanita ya. Kalau responden pria dan wanita sama nomor 1 ya, nomor 2 ya. Tapi kalau untuk nomor 3-nya antara pria dan wanita beda. Kalau pria ketakutan lagi selain ketakutan mati dan ketakutan bicara di muka umum ya, kalau pria adalah ketakutan di PHK. Ketakutan di PHK ya. Ini nomor berapa ini? Nggak ada di sini. Ya ini mungkin secara umum ya. Jadi ada perbedaan. Tapi apapun baik pria atau wanita, ketakutan yang umum adalah ketakutan nomor 1 adalah bicara di muka umum. Ini menarik ya, padahal ini di Amerika sana. Bagaimana kalau kita lakukan survei di Indonesia? Saya pikir mungkin akan lebih banyak lagi ya, karena kita sistem pendidikannya adalah tidak diajak umum ya. Bahkan di rumah pun kita mungkin tidak diminta untuk ngomong sama orang tua. Udahlah kamu dengarkan aja kata papa, sudah nurut aja kayak gitu ya. Kalau di luar negeri dari panggilan nama aja mereka langsung kadang-kadang manggil namanya orang tuanya langsung. Ya, kita kan kadang-kadang masih diberi kata apa halus gitu ya. Misalnya contoh manggil, kalau kita mungkin masih manggil ayah, ibu ya, tapi mereka langsung kadang-kadang nggak ada. Paling hormatnya adalah sir gitu ya. Kalau kita mungkin ada panjenengan, sampean ya kan. Bahasa untuk tertentu dihaluskan ya. Ini yang mungkin menggunakan bahasa Jawa ya. Siapa sih yang sebenarnya bicara, yang perlu bicara di muka umum? Mungkin pertanyaan bagi kalian, kenapa Indika kok memberikan materi ini? Saya bukan seorang public speaker, saya mungkin bukan seorang politikus juru kampanye,
Ya, saya bukan entrepreneur yang MC kayak gitu, mungkin ya, cita-cita kalian tidak seperti itu. Kenapa harus tetap belajar public speaking? Siapa yang sebenarnya butuh public speaking? Sebenarnya semua orang ya, khususnya yang selalu berhadapan dengan banyak orang. Kalian yang nanti kemungkinan akan banyak bicara di muka orang juga perlu. Seperti saya bilang nanti, kalian misalnya kalian harus bisnis sendiri, ya. Ketika kalian harus menjual jasa kalian terkaitan dengan desain, tentang fotografi, video dan macam-macam, ini kalian harus meyakinkan orang, ya. Ini memang menarik ya. Dulu perusahaan kami butuh membuat video company profile, ya. Saya diminta sama bos saya untuk mencari perusahaan, ya, perusahaan. Saya cari, saya minta tiga perusahaan yang menurut kita paling pas lah untuk kita. Tentunya dari tiga ini kemudian kita ambil satu kan. Nah, tentu kita minta untuk presentasi apa yang sudah dilakukan dan kenapa kita harus memakai dia. Ya, ini saya nggak tahu ya. Kalian boleh komentar misalnya tentang ini. Ya. Ada salah satu perusahaan ya datang, kalau nggak salah memakai celana pendek, yang ada banyak saku itu loh, apa namanya, celana safari ya, apa itu yang celana kalau kita ke hutan itu loh ya, celana pendek yang sakunya banyak gitu ya, terus kemudian Safari, Pak. celana safari ya, terus pakai baju kotak-kotak ya, kotak-kotak gitu. Nggak dimasukkan jelas ya kayak gitu, lengan panjang memang tapi digulung, terus kemudian banyak bawa kalung gitu, kalungnya banyak gitu, dan tampak di tangannya juga banyak gelang ya. Terus kemudian nyeni, memang rambutnya panjang ya, kalau nggak salah saya lupa pakai brewokan atau jenggot, saya lupa, pokoknya panjang, dan dia bawa topinya bukan topi yang gini ya, topi ya kayak topi rimba kayak gitu ya, kayak gini ya. Nah, ini yang kemudian kebetulan bos kami itu orangnya sukanya itu formal, ya, ya, selalu pakai baju lengan panjang dan nggak pernah digulung seperti saya, selalu penuh seperti itu, rapi, ya, celananya pasti celana kain, nggak pernah saya lihat pakai celana jeans. Mungkin kalau saya nggak tahu lah, kalau seingat saya kalau waktu keluar pun ya, bukan urusan bisnis pun juga pakai celana kain ya, tapi mungkin dia pernah celana jeans ya, pokoknya formal banget. Dan melihat perusahaan itu yang presenternya seperti itu ya, bos saya ini langsung ilfil ya. Terus padahal karya-karyanya luar biasa ya, tunjukkan tuh luar biasa. Kalau saya ya, mungkin saya akan pilih dia karena memang karya-karyanya bagus sekali dan ternyata memang sudah dipakai banyak perusahaan. Tapi presentasi waktu itu nggak berkenan kayaknya bos saya itu. Akhirnya justru yang ngambil itu perusahaan yang lain, yang anaknya ini sopan ya. Malah kesannya bukan seniman ya. Sebenarnya bukan seniman apa ya, kalau tadi itu cocok ya kalau misalnya seperti orang yang bergerak di bidang pembuatan film gitu ya, cocok mungkin ya. Ini nggak biasa aja ya, pakai lengan panjang gitu, dimasukkan pakai sepatu pantofel kayak gitu, dan kemudian cocok malah ya. Saya nggak tahu nanti apakah kalau misalnya pakai yang tadi itu, yang rambut panjang tadi, yang pakai celana pendek kayak model safari gitu, sepatu boot ya, sepatu rimba gitu ya, mungkin dia mau menunjukkan bahwa dia seorang videografer beneran ya. Tetapi ini juga salah satu contoh bahwa nanti kita akan melihat ya, kalau nggak salah nanti ini, bahwa selain kita harus belajar tentang bagaimana menyampaikan, kita juga harus melihat siapa jadi audiens ya. Kalau kita tidak tahu siapa audiensnya, maka paling enak adalah kita harus pakai pakaian formal. Pakai formal itu kuncinya. Maka kalau kami dulu bahkan di beberapa tempat ya, ketika kami harus presentasi, kami semua pakai dasi.
ya meskipun tidak pakai jas tapi pakai dasi, ya. Ternyata meskipun di sana mereka yang kita hadapin tidak berdasi, tapi kita pede, ya. Baru mungkin ketika tahu misalnya, oh mereka ternyata formal, informal, non formal. Mungkin pertemuan berikutnya kita mungkin tidak akan tidak seformal seperti itu. Tapi paling aman seperti itu, ya. Paling aman gitu, ya. Daripada kemudian seperti itu. Sayang kan kalau kemudian ada misalnya kemungkinan dapat project tidak jadi karena kita tidak belajar public speaking, ya. Public speakingnya sebenarnya ini bukan masalah ngomongnya, ya. Ngomongnya dia enak, ya. Terus diberi pertanyaan enak. Cuma yang tadi itu, ya, bos saya merasa sisi penampilan tadi itu yang kurang pas. Tapi nanti kita melihat, Pak Yusuf, ini kan public speaking kan juga masalah ngomong, ya. Nanti kita juga melihat bahwa performance, tampilan visual yang dihadapi ini juga penting juga, ya. Nah, kita sekarang sudah belajar tentang public speaking. Apakah terlambat? Kita sudah kuliah tingkat 1. Umur berapa ini kalian? Iqbal, kamu apa sekarang? 18, Pak. 18. Apakah terlambat untuk belajar public speaking sudah umur 18 ini? Ya, seharusnya sih nggak ada yang kata terlambat, ya. Semuanya masih oke, ya. Semakin oke. Nggak ada kata-kata terlambat. Bahkan untuk kita pun umur sudah berapapun nggak ada terlambat. Cuma problemnya memang kalau kita belajar sudah tua, biasanya otak ini sudah kurang tajam. Kalau buat motong itu harus berkali-kali baru putus, ya. Kalau yang tajam sekali bus gitu putus itu. Misalnya contoh saya lagi membersihkan tumbuhan di belakang itu, kalau tajam misalnya bersihkan daun pisang, ya, pelepan gini dus gitu langsung wood gitu. Tapi kalau nggak tajam saya pegangin gini-gini baru putus, itu pun putusnya nggak begitu rapi. Nah, itu mungkin otak tua. Ya. Ya, maka semuanya itu kuncinya adalah di otak. Ya, jika kita, ya, tidak suka di sesuatu tempat, ya, maka supaya kita bisa seperti itu, ya kita harus jadi itu, ya. Jadi kalau kita takut bicara di muka umum, ya coba aja kita bicara di muka umum. Kalau kemudian kita menghindari terus bicara di muka umum, ya pasti akan tetap ketakutan, ya. Kalau berani ya harus nyoba, ya. Mungkin akan awalnya mungkin ya demosi, kata orang istilah Jawa, ya, takutan. Tapi semakin kita melakukannya semakin, dan itu sebenarnya hubungannya dengan jam terbang kok, teman-teman. Saya sendiri meski sudah sering bicara dan umur saya sudah 50 tahun lebih, ya, 50 tahun lebih, kadang-kadang saya juga masih derdek kok, masih gemetar, masih takut, ya. Kayak gitu, kayak kemarin, kapan itu. Padahal saya tidak bicara, saya cuma ingin bertanya, ya, saya ingin bertanya. Tapi audiensnya cukup banyak yang tidak begitu dikenal, dan tangan saya ada rasa grogi juga sebenarnya. Saya baru sudah bicara banyak depan umum, padahal di situ saya cuma hanya bertanya, bukan sebagai pembicara. Itu pun juga seperti itu, masih takut, ya. Nah, maka kalau kita akan mulai, ya, maka di dalam materi public speaking ini ada beberapa hal yang mungkin akan kita pelajarin. Yang pertama adalah kita, ya, speaker, ya, pembicara. Kemudian adalah siapa yang kita hadapin, ya, audience, dan apa yang kita bicarakan. Jadi sebenarnya public speaking cuma 3 hal itu, ya. Kita, tentang kita, ya. Mungkin awal-awal kita akan baca tentang kita, ya. Terus kemudian adalah tentang mereka, siapa yang kita hadapin, dan kemudian adalah tentang apa yang akan kita sampaikan, ya. Jadi semuanya berkaitan dengan itu. Oke, sebelum sebelum kita bicara di muka umum, yang perlu diperhatikan adalah kita harus mengetahui audiens. Nah, ini kesalahan dari perusahaan yang presenternya tadi. Saya nggak tahu presenternya itu yang pakai celana pendek itu apakah itu ownernya atau mungkin direkturnya atau apa. Tapi kalau saya melihat sih kedukanya tinggi, karena
ditanyain semuanya dia paham, kemungkinannya yang sudah tinggi banget seperti itu. Dia tidak mau ngecek siapa audiens, ya, tidak sudah. Jadi sebenarnya yang ngundang saya, ya. Jadi ketika saya disuruh untuk mencari 3 perusahaan, maka saya pilih 3 perusahaan dan saya minta untuk presentasi di kantor agar nanti yang memilih tetap bos, bukan saya. Jadi kalau ada apa-apa yang disalahkan bukan saya bos, karena bos yang milih. Nah, saya minta presentasi. Jadi yang sebenarnya liaison officer itu adalah saya sebenarnya, jembatan penghubung. Tapi seingat saya, ketika saya minta dia datang, dia tidak tanya, Pak, nanti yang datang siapa? Harusnya begitu. Kalau saya begitu, ya. Kalau saya misalnya tahap marketing awal, kemudian saya minta sama orang yang saya hubungin itu siapapun, misalnya pihak marketing atau mungkin pihak PR atau apa, terus kemudian mereka kemudian memberi kesempatan bicara ke saya akan tanya, siapa Pak nanti audiensnya? Ini penting teman-teman, ya. Contoh ya, dalam perusahaan besar, kadang-kadang kita itu nggak bisa langsung langsung bertemu dengan POD loh. Biasanya kita hanya dihadapi oleh mereka. Mereka itu siapa? Yang tadi itu, yang bagian penghubung. Misalnya di sana itu mungkin marketing staff. Jadi kita di sana ya cuma marketing staff 2-3 orang gitu. Dan itu kadang-kadang kayak gini sih bisa, kita nggak perlu pakai resmi, pakai proyektor gitu. Bawa laptopnya dibalik gitu bisa. Dan kita ngomong kayak ngobrol, ya seperti kita ini mungkin kayak ngobrol. Bukan kita harus berdiri, saya berdiri, ada proyektor, resmi dilihat, ya kayak gitu. Enggak, cukup ya. Tapi kadang-kadang mungkin dia mengajak pimpinannya itu setingkat manajer, ya manajer atau mungkin supervisor, masih di dalam satu departemen atau mungkin ada beberapa departemen. Seperti ini kita sudah harus formal, ya sudah harus formal, misalnya pakai lengan panjang yang polos atau mungkin bergaris, ya nggak boleh yang berwarna bermotif kayak gitu, ya mungkin sudah pakai dasi, ya. Tapi kalau sudah kadang-kadang berhadapan dengan owner atau berhadapan dengan direktur, kita harus mungkin lebih formal lagi, ya. Kalau tidak suka pakai jas, kalau di pos kami itu atau owner kami itu kadang-kadang dia jarang suka dasian, ya, maka dia ngakalin dengan batik. Ini enaknya di Indonesia sebenarnya, karena batik itu sudah tingkat formal yang pas, ya. Jadi kecuali kalau tidak diminta untuk pakai jas, batik itu sudah formal, ya. Karena dengan batik itu enak, artinya nggak harus pakai dasi, pakai jas yang membuat gerah, tapi itu sudah formal, ya. Maka kalau di pernikahan di Indonesia pakai batik itu sudah aman, ya. Kalau di luar negeri seperti itu harus pakai jas karena mereka tidak mengenal batik, ya. Jadi harus mengenal siapa audiens kita. Nanti kita akan belajar lebih detail bagaimana cara mengenal audiens, ya, dan cara menghadapinya, ya. Karena ini banyak sekali, bisa dari berdasarkan demografi, umur, pekerjaan, pendidikan, ya. Terus kemudian juga mungkin masalah siapa, ya, kebutuhannya apa yang kita hadapi. Saya pernah ketika menghadapi marketing itu audiensnya banyak, mungkin ada sekitar 25, ya, 25 atau 30. Tapi sebenarnya mereka ini nggak berperan, dalam arti mereka hanya diminta untuk hadir, kan, karena yang minta adalah direktur atau mungkin bosnya, ya mereka manut. Tapi sebenarnya mereka nggak apa ya, kalau saya lihat matanya nggak nggak tertarik dengan itu. Nah, ini sebenarnya juga enak ini, ya, kalau memang nggak terkait. Tetapi kalau semuanya terkait dan mereka tertarik, ya, dan 25, wah ampun, itu kita harus mempersiapkan lebih detail. Karena kemungkinan bisa mungkin ada dari 25 itu beberapa orang yang mungkin kritis, ya, dan mungkin akan membantai kita malahan, ya. Oke. Kita harus merasakan audience feeling, ya, perasaan feeling, ya. Misalnya contoh, apakah mereka takut, ya, atau misalnya mereka mengetahui bahwa apa yang mereka inginkan, ya, itu kita harus merasakan. Termasuk boring, ya. Boring ini yang sebenarnya penting ini, ya. Ini yang kadang-kadang kalau saya di mata kuliah mengajar online seperti ini yang berat. Karena kadang-kadang saya tidak bisa melihat audiensnya, kameranya off kayak gitu, ya, sehingga saya tidak begitu tahu, ya. Padahal ini penting sekarang, ya, waktunya, dan tidak bisa seenak kalau di tatap muka secara langsung. Audiens menginginkan mereka sesuai, ya,
succeed ya, dan mereka merasakan ada manfaatnya mereka datang ya. Kemudian yang kedua yang penting itu adalah kita pembicara ya. Maka di sini kita belajar di situ ya. Kalau audiens kan kita nggak bisa belajar dari audiens, tapi kita semua pasti audiens ya. Cuma nanti kita akan belajar bagaimana menonton audiens. Tapi yang lebih penting kita ini yang karena kita posisinya di sini, kita bisa belajar bagaimana menjadi speaker yang baik ya. Coba di list apa yang membuat kita takut ya, dan membuat kita nggak enjoy. Menurut kalian kira-kira apa yang membuat kalian tidak enjoy ketika kalian harus bicara di muka umum? Pandangan, Pak. Mereka menatap mata kita ya, mereka melihatin kita ya. Ya, Takut salah, Pak. Satu, pertama tadi itu pandangan mereka. Kedua, takut salah. Apalagi kira-kira yang membuat kita takut gitu? Takut ke depannya nanti langsung dijudge kalau kita salah omong. Berarti kita merasa takut salah dan kemudian kita akan dibully gitu ya mungkin ya. Oke. Ya, bisa dibilang begitu. Ya, apalagi kira-kira? Tidak adanya pengalaman dalam public speaking, Pak. Yes, itu juga ya. Karena kita tidak punya pengalaman, kita takut sendiri. Maksudnya takut sendiri ya, karena kita nggak punya pengalaman ya. Oke. Apalagi yang kelima? Karena sebelum public speaking nggak ada persiapan. Jadi mungkin dan Karena tidak ada persiapan sehingga kita nggak siap. Oke, betul ya. Jadi kalau kita perhatikan semuanya ini kuncinya yang dikatakan sama misal tadi ya yang terakhir ya. Ya ini adalah sebenarnya persiapan. Ya. Persiapan ya. Dan persiapan itu mengurangi tadi. Contoh misalnya yang takut dibully tadi itu ya. Takut dibully. Kita bisa persiapan yaitu melakukan simulasi ya. Kemudian misalnya juga dilihat mata, misalnya dilihat orang jadi perhatian, kita juga bisa melakukan simulasi. Waktu pertama kali saya bikin kelas ya, karena dulu awalnya saya memang desainer yang memberikan training, tapi secara komersial belum pernah saya lakukan. Maka ketika saya sama perusahaan bikin divisi baru, yaitu untuk membuat training, ya saya memiliki 2 staf itu. Ya, saya minta staf saya itu sebagai audiens. Jadi saya melakukan simulasi. Ya, jadi misalnya saya diberi waktu berapa ini? Pak Yusuf diberi waktu 1 jam. Misalnya, oke, saya berarti ngomong 1 jam. Saya akan ngomong persis seandainya audiens saya tadi yang staf saya 2 orang itu seakan-akan audiens saya. Ya, saya ngomong seperti itu. Nanti kemudian kita lihat ya, kita mulai jam berapa, selesai jam berapa. Apakah terlalu panjang? Kalau terlalu panjang artinya waktunya sudah habis tapi materi saya sudah ada, berarti mungkin materinya saya kurangin. Atau mungkin sebelum waktunya habis, itu materinya sudah habis, berarti saya perlu lagi nambah materi. Ya ini namanya simulasi ya. Terus kemudian saya minta sama audiens, kurangnya apa? Maksudnya staf saya, apa? Kurang di mana? Ini kurang apa? Kayak gitu. Ini adalah sebenarnya simulasi. Contoh, ini mungkin bisa kalian lakukan ya. Kebetulan sudah beberapa waktu ini kami membantu mahasiswa Sistem Informasi Universitas Airlangga. Mahasiswa S1 Sistem Informasi Universitas Airlangga. Mereka memiliki kegiatan yang dinamakan sebagai Pengmas ya, pengabdian masyarakat. Bentuk Pengmasnya ini adalah membantu para UMKM untuk memanfaatkan internet untuk kepentingan bisnis mereka. Ya, untuk kepentingan bisnis mereka. Yang dilakukan adalah membuat pelatihan digital marketing. Saya sebagai fasilitatornya, sebagai instrukturnya, tapi mereka membuat sistem, saya cuma hanya bicara benar-benar di awal yang dinamakan sebagai webinar. Kemudian mereka ada workshop selama 8 pertemuan. Ya, ini setiap minggu sekali, setiap pekan, selama 2 bulan ya.
Nah, selama 2 bulan ini mereka di hari Senin kayak tadi malam itu mereka akan menyampaikan modulnya, ya kayak di kelas itu. Terus kemudian mereka memberikan tugas, kemudian Sabtu akan dievaluasi. Di luar webinar, yaitu di saat workshop, mereka yang sendiri yang ngomong. Mereka sendiri yang ngomong, ya. Jadi saya yang mengguidance ya apa-apa materinya dan mereka kemudian bagi. Jadi semuanya dapat bagiannya. Modul ini siapa dulu sama saya. Tetapi setiap hari Sabtu kita melakukan simulasi. Karena kebanyakan dari mereka belum pernah bicara secara publik, nggak pernah bicara secara publik, ya. Dan saya membimbing, ya. Jadi ini waktunya berapa? 30 menit, ya. Setiap bicara diberi waktu 30 menit. Dan mereka kerap kali 15 menit, 10 menit sudah selesai, ya. Ketika benar-benar simulasi, saya minta untuk menambahkan materi. Saya bilang materinya tambah ini, ya. Dan alhamdulillah ketika hari hanya kayak misalnya hari Senin itu mereka ternyata lebih bagusan dibanding ketika simulasi. Bayangkan kalau simulasinya misalnya kayak gini, terus kemudian kita memberikan revisi, kemudian simulasi lagi, latihan lagi, lama-lama nanti kalau hari hanya mungkin akan sudah mahir, ya. Cuma biasanya simulasi cuma hanya beberapa kali atau mungkin cuma sekali. Nah, ini kalau semakin persiapannya semakin bagus, sebenarnya adalah semakin kemungkinan besar adalah semakin bagus pula. Maka saya minta kayak di kelas ini kita akan berlatih tentang ya ini kayak latihan-latihan ini supaya nanti kalian benar-benar ketika di lapangan sudah begitu nggak takut lagi. Kita lanjutkan. Ya, yang mungkin bisa dilakukan sebelum kita memulai sambil bernafas, ya. Kalau saya adalah berdoa. Ini ada di materi ini, ya. Ada yang tahu doanya apa? Ada yang tahu doanya apa? Mungkin waktu SD kalian sudah diajarin sama guru kalian. Nah, ini sebenarnya adalah pelajaran dari guru saya waktu SD. Itu saya pakai itu. Dan itu sebenarnya doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa itu sebenarnya, ya, di surat apa itu, ya. Jadi ketika sebelum bicara ambil nafas dalam-dalam itu supaya mengurangin tekanan, ya, karena kadang-kadang kita takut terus kemudian detak jantung meningkat, ya, kayak gitu, ya, terus membuat kepala sampai berdenyut-denyut karena detak jantung yang begitu tinggi gitu, ya. Terus kemudian kita saking tekanan seperti itu, tangan kita itu seperti kayak loyo, ya, nggak bisa digerakkan atau kemudian bergetar sendiri seperti itu, ya. Bernafas itu sebenarnya adalah mengurangi tekanan, ya, mengurangi kita, membuat rileks, membuat membuat damai, ya, kayak gitu, dan mengurangi tekanan di otak kita, ya. Nah, sambil di situ kita berdoa, ya. Doanya kalau yang kalian umat Islam, yaitu adalah doa yang disampaikan Nabi Musa, ya. Saat itu adalah Nabi Musa diminta untuk berdakwah ke Fir'aun. Bayangkan, Nabi Musa ini siapa? Hanya hamba sahaya, hanya orang biasa. Fir'aun ini raja yang luar biasa. Dia tidak hanya ngomong aja mungkin bikin takut, ya, seperti Yusuf, besok kamu bicara sama Pak Presiden, wah itu udah takut, ya, apalagi ini disuruh berdakwah sesuatu yang sekarang berbeda. Maka Nabi Musa ini diajarkan untuk doa, yaitu adalah Robbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya. Kalau nggak salah artinya adalah lunakkan lidah saya dan pahamkan mereka, intinya kayak gitu. Jadi doa itu biasanya saya akan baca terus gitu, ya, sebelum memang benar-benar mulai. Ketika sudah mulai itu ajaib, saya sudah nggak tegang lagi, nggak derdek lagi. Dan itu sudah saya rasakan dulu mulai SD sampai sekarang. Bahkan yang kayak tadi yang saya ceritakan hanya pertanyaan aja saya derdek, akhirnya saya baca doa itu. Oh iya, apa ya kemarin tadi? Oh iya,
sekolah anak saya, apa namanya, sekolah anak saya kan sekolah kedinasan milik Kementerian Perhubungan. Nah ini ada kayak apa ya, kayak ada acara gitu di mana menterinya ikut memberikan sambutan, ya, ikut memberikan sambutan, ya, ikutan memberikan sambutan. Lah, saya ikut di situ, padahal di situ nggak hanya saya, tapi juga banyak yang lain, ya. Dan pada waktu kalau nggak salah saya ingin bertanya gitu loh, ya ini bikin takut saya. Padahal online ya, daring ya, apalagi nanti saya berhadapan dengan itu ketika saya misalnya berdiri gitu kan dilihat banyak orang yang tadi itu orang-orang menatap saya seperti yang disampaikan teman kalian, tambah grogi sebenarnya, tapi ini hanya online aja sudah bikin itu. Dan selama itu seingat saya sebelum ketika saya sudah kayak kalian gini apa raise hand gitu sebelum beri kesempatan saya baca doa terus. Ya. Oke, kita lanjutkan minggu depan aja ya. 15 menit ini kita gunakan untuk kalian latihan public speaking, yaitu adalah apa namanya, yang kemarin kuliah mandiri yang kalian belajar sendiri itu, mungkin tolong dipresentasikan. Ayo, siapa yang mau? Kan ada berapa kelompok? 8 ya? Atau kelas berapa kelompok? 8 ya? 9, Pak. 9. Nah, mungkin kita sekarang ini 3 kelompok ya. 3 kelompok saya minta satu kelompok 1 orang sampai habis. Jangan dibiasain kan, kalau saya tahu biasanya teman-teman kalian di kuliah yang lain ketika presentasi dioper kayak gitu. Ini nggak akan belajar, biarkan awal sampai akhir, nanti di pertemuan yang lain biarkan teman lain yang lainnya juga penuh. Karena kita belajar benar-benar full ya gitu. Dan anggap saja kalian, saya minta ketika yang presentasi ini kameranya on, dan kalau bisa mungkin berdiri ya misalnya, seakan-akan, karena ini mata kuliah public speaking ya, kalau mungkin mata kuliah yang nggak apa-apa, seakan berdiri, tapi kalau misalnya jauh dari mic ya duduk tegap, dan kalian mempresentasikan seakan-akan kalian presentasi di depan kelas. Ya. Ayo, monggo. Kalau tidak ada, saya yang akan menunjuk mulai dari kelompok 1. Monggo, kelompok 1. Pak, permisi, mohon maaf untuk bertanya, Pak. Ya, Dharma. Kan ini public speaking-nya, kalau misalnya public speaking kan harus on cam ya, Pak ya? Kalau misal yang bagian public speaking ini dalam jaringan yang tidak stabil gimana, Pak? Apakah diperbolehkan untuk tidak on cam, Pak? Ya, kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa. Cuma kalau memungkinkan silahkan ya, karena supaya kita juga belajar juga ya, kita belajar juga supaya seperti tadi yang ketakutan yang disampaikan teman kalian, bahwa ketika bicara di depan umum ketakutannya itu adalah sebenarnya dilihat. Ya, ketika kalian off cam, ya kalian tidak akan merasakan dilihat ya sebenarnya. Meskipun kayak di sini pun kita nggak benar-benar bisa melihat atau dilihat ya. Padahal jadi bisa, apalagi juga seperti yang saya sampaikan, audiens di tempat kalian ini, di kelas ini adalah sesuatu yang sebenarnya bukan publik. Kok bisa Pak? Ini kan banyak orang, lebih daripada itu. Iya. Tapi ini hampir yang kalian kenal, kalian sudah akrab, bahkan mungkin kalian sudah kenal secara detail ya, keluarganya siapa macam-macam ya. Padahal yang dimaksud mungkin publik ini adalah orang yang tidak begitu dikenal ya, atau kenal tapi bukan begitu akrab gitu. Ini akan bikin grogi. Ayo, kelompok 1 kalau memang nggak bisa monggo, cuma kalau bisa ya silakan. Waktu sekitar 5 menit. Ayo. Kelompok 1 ya. Baik, Pak. Untuk ini langsung presentasi atau gimana, Pak? Ya, langsung presentasi. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Yusuf atas waktu dan tempatnya, Pak.
Kami Iya. sebelumnya perkenalkan, nama saya Dharma Muktabar. Saya berasal dari kelompok 1 yang juga beranggotakan yakni Arfan Maulana, Adi Kevin Setiawan, Afifah, dan juga Ginanjar, Pak. Di sini saya mohon maaf ya Pak ya, jika tidak bisa on cam dikarenakan jaringan di sini tidak stabil, Pak. Kasihan. Untuk materi pertama yaitu adalah pilihlah salah satu public speaker. Nah, dari kelompok kami ini, dari kelompok 1 kami memilih Manoj Vasudevan, berasal dari Singapura. Nah, pengaruh dari Manoj Vasudevan ini sendiri, yakni public speaker ini sangat berpengaruh karena pemilihan kata-kata dan bahasa tubuh yang mereka gunakan ketika menyampaikan presentasinya di atas panggung. Pemilihan kata yang tepat akan mempengaruhi audiens, apakah mereka bisa mengerti dan memahami isi dari presenter. Sedangkan dia atau Manoj Vasudevan ini memiliki bahasa tubuh, jadi bisa membuat audiens semakin tertarik untuk mendengarkan presentasi tersebut. Untuk yang ketiga, yakni alasan pemilihan. Mengapa kami memilih? Sebentar Dharma. Ya, Pak. Halo Dharma. Kalau nggak salah tugasnya itu juga ada PowerPoint-nya kalau nggak salah ya. Bentar, Pak. Iya, Pak. Nah, kamu apa nggak sekalian present-kan, screen share-kan PowerPoint-mu itu? Iya, Pak. Sebentar, Pak. Terima kasih, Pak, untuk sarannya, Pak. Jadi ingatkan. Dharma? Komiknya tambah off. Iya, Pak. Sebentar, ini masih mau membuka PowerPoint-nya, Pak. Masih loading, Oh Pak. gitu. Iya, Pak. Nanti kalau misal udah bisa kebuka, baru tak share. Mm-mm. Iya. Setelah kelompok 1, siap-siap kelompok 2 ya. Tunjuk salah satu siapa yang sekarang pilihan pertama untuk sebagai presenter dan siapkan mungkin materinya, PowerPoint-nya. Pak Yusuf, apa sudah terlihat? Ya, sudah terlihat, tapi full screen kan ya, screen show ya, tekan F5. Nggak tahu, kamu pakai Mac ya, apakah juga sama dengan F5? Kalau di Windows F5. PowerPoint saya sudah terlihat belum, Pak? Pak Yusuf? Ya, Udah. ya, tekan F5 itu, screen show. Baik, Pak. Akan saya lanjutkan ya, Pak, ya, untuk Ya. presentasinya, ya, Pak. Mm-mm. Untuk selanjutnya, yakni yang ketiga, alasan pemilihan. Nah, di alasan pemilihan ini kami
memiliki sebuah alasan, yakni karena banyak hal yang bisa dipelajari dari presenter kelas dunia tersebut. Dari pemilihan kata dan bahasa tubuh yang mereka gunakan saat menyampaikan presentasinya. Hal tersebut sangat berpengaruh kepada audiens. Jadi dapat memberikan suatu hal yang berguna untuk audiens. Jadi mengetahui audiens ini memahami atau tidak dari presentasi yang disampaikan oleh presenter tersebut. Jika presenter tidak menyertai bahasa tubuh yang tepat, maka audiens cepat merasa bosan. Hal ini dapat berakibat fatal, yakni menjadi presentasi tidak efektif. Yang keempat adalah profil. Profil dari Manut Vasudevan sendiri lahir 17 November 1973. Beliau adalah seorang pembicara atau public speaker, penulis, konsultan, dan juga pelatih internasional. Dia adalah motivator. Vasudevan terkenal karena memenangkan juara dunia pada tahun 2017. Yang kelima, benar. Vasudevan memulai karirnya pada tahun 1995 sebagai software engineer dan bergabung dengan PricewaterhouseCoopers Management Consulting Service sebagai konsultan utama. Dia meninggalkan PwC pada tahun 2004 untuk memulai perusahaannya sendiri dan mendirikan Talk Expression pada tahun 2008 untuk membantu orang-orang menjadi pembicara, pemimpin, dan pemberi pengaruh. Vasudevan telah memberikan ceramah motivasi kepada perusahaan multinasional untuk kepemimpinan, pembangunan tim, dan terobosan pribadi. Dia menulis buku Mastering Leadership The Mousetrap Way. Untuk selanjutnya, Mbak Viva. Tuh. Oh, selanjutnya materinya. Ya, selanjutnya materinya, Pak, maksudnya. Oh, Pak, Oh, untuk sakit. videonya ini di play atau gimana ya? di play, Afifah. Sebentar ya Pak, saya nggak punya Nggih. videonya sebentar. Oh gitu. Lah videonya kan di itu Di- toh, di YouTube. Ini sebentar. Ya sebentar, saya cari sebentar ya Pak. Ya. Apakah ini sudah presentasi yang terakhir apa tadi, Damar? Itu video sudah ini. tinggal videonya aja Pak yang Oh belum. gitu ya. Ya. Mungkin sambil Afifah menyiapkan videonya, mungkin dari kelompok lain ada yang mungkin bertanya. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau saya tidak akan bertanya ya, saya cuma mungkin akan memberikan masukan, dan ini jangan dibawa perasaan ya. Damar, kita akan belajar kan ya. Oke, Damar dan mungkin bagi yang lain, ini yang sering terjadi ketika kalian presentasi dengan menggunakan PowerPoint. Ya, ini yang sering terjadi dan menurut saya ini adalah kesalahan ya ketika kalian melakukan presentasi dengan PowerPoint ya. Jadi saya nggak tahu bagaimana ketika bikin PowerPoint, harusnya namanya presentasi PowerPoint, namanya aja PowerPoint ya. Di situ ada kata, maka yang seharusnya ketika kalian membuat PowerPoint itu yang kalian sampaikan adalah poin-poinnya ya. Poin-poinnya itu adalah, kalau dulu kita belajar bahasa Indonesia saat mengarang, itu adalah kalimat utama ya, kalimat utama atau idenya ya, sampaikan di PowerPoint itunya, idenya ya. Sehingga apa? Penjelasannya itu bukan di PowerPoint, penjelasannya itu di kita. Kenapa hal ini gak begitu bagus kalau memang dilakukan dengan menyampaikan semuanya di dalam PowerPoint? Satu ya, kalau memang seperti itu, kita akan jadinya kita seakan-akan kita hanya sebagai pembaca ya, sebagai pembaca, kayak pembaca berita ya. Ketika para presenternya membaca apa yang dibaca PowerPoint, pendengarnya juga akan membaca. Ketika pendengarnya, pemirsanya atau audiensnya membaca,
maka kecepatan membaca audiens lebih cepat dibanding kecepatan membaca presenter, ya. Karena kecepatan membaca itu kalau nggak salah 200 kata per menit, sedangkan presenter hanya dengan menggunakan membacanya dengan suaranya diperkeras itu cuma sekitar 70 kata per menitnya. Jadi ketika presenternya ngomong seperti itu seakan-akan nggak direken karena si audiensnya asik membaca. Ketika audiensnya sudah selesai membaca, presenternya mungkin di awal atau di atas. Dan ketika si audiensnya sudah selesai membaca, kadang-kadang merasa paham, presenternya nggak dianggap. Nah ini jadi ini satu. Jadi kalau nanti kalian bikin PowerPoint adalah poinnya aja, penjelasannya adalah di otak kalian. Maka ketika kalian presentasi, jangan seperti menggunakan intonasi membaca, ya, intonasi membaca, karena memang semuanya diletakkan di PowerPoint, memang kesannya kemudian kita membaca, yang tadi itu dibaca, ya. Jadi akibatnya datar. Pada suatu hari bapak-bapak pergi ke sawah, kayak itu datar, ya. Kemudian yang tadi itu adalah kalau mereka membaca, maka kemudian presenter tidak dianggap, ya, tidak direken, tidak dianggap, diacukan. Karena mereka membaca, saya bisa membaca sendiri kok, gitu. Bahkan saya lebih cepat. Setelah membaca, kemudian mereka melakukan yang lain, nggak direken, ya, karena mereka tahu presenter hanya membaca. Maka kalau kita melakukan presentasi dengan PowerPoint, satu, PowerPoint itu hanya poin. Kedua, siapkan penjelasannya di dalam otak kita, mau dijelaskan apa, ya. Kemudian ketiga, karena kita menjelaskan, maka kita tidak perlu terburu-buru, ya. Karena kita takut kalah cepat dengan pembaca. Kita akan menjelaskan seperti kita ngomong, ya, santai aja, dan itu jadinya enak, ya, karena kapan harus ditekankan, kapan harus dipelankan, kapan harus dipelankan, ya, kapan harus dicepatkan, ya. Ini, ya, itu yang mungkin kita lihat di gambar tadi, ya, sehingga ya jadinya monoton. Kalau kemudian cuma 5 menit oke, tapi kalau sampai misalnya 30 menit seperti itu, audiensnya itu nanti sudah sudah ramai sendiri, bahkan mungkin sudah acuh, ya, sudah nggak peduli kayak gitu. Oke, silakan Afifah, videonya sudah ketemu. Afifah, audionya sudah ketemu. Sebentar Pak, ini mau saya share Pak. Oh gitu, ya, monggo. Ya, Pak. Suaranya tidak. Suaranya tidak ada Pak. Iya, nggak ada. Nggak masuk suaranya. Bentar Pak. Ya, saya sudah melihat tadi videonya. Kelihatan ya, kalau dia memang seorang public speaker yang sukses, lihat aja mulai awal dia sudah percaya diri. Ya, itu sebenarnya kunci sebenarnya. Kalau kita sudah sejak awal itu kayak kurang percaya diri, terasa. Tapi kelihatan tadi si Mas Yudevan ya, kelihatan yakin terhadap dirinya, ya. Bahkan dia bisa noleh kanan kiri gitu ya. Nggak melihat ke bawah, ya, dan dia buka tadi dengan anekdot, ya, dengan sebuah humor, ya, humornya di mana nice hair, ya. Padahal dia nggak punya rambut tadi itu, ya,
Kayak gitu. Dan ini belum masuk ke situ, tapi masih anekdot. Ini nanti kita akan belajar. Ini yang dinamakan sebagai ice breaking. Ya, nanti kita akan belajar. Oke, mungkin saya pikir sudah cukup aja untuk kelompok 1 supaya kelompok yang lain kebagian. Saya sekarang kelompok 2 ya, dan kita berikan aplaus teman-teman membuat untuk kelompok 1. Luar biasa. Silakan kalian berikan emoticon itu loh, apa jempol atau apa gitu ya. Di Meet nggak ada, Pak. Enggak ada ya? Di Meet, Pak. Oh, di Google Meet nggak ada. Oh iya nggak ada. Cuma raise hand ya. Ya sorry. Oke, kelompok 2. Berarti tadi kelompok 1 yang present damar ya. Berarti ini lebih ke arah penilaian ke damar ya, buat untuk latihan belajar untuk damar. Nanti kelompok 1 di pertemuan berikutnya ketika presentasi saya mohon kalau bisa jangan damar, yang lain. Ya. Oke, sekarang kelompok 2 siapa yang bicara? Halo Pak, Ya, dengar. sudah terdengar ya? Yes, Angela. Jadi kali ini saya akan mempersiapkan. Kamu screenshot-kan Angela. Oh, di screen Niluhnya ya. menilu ya. Di Niluh berarti. Nah, tolong di screenshot ya. Tekan F5 atau yang di bawah sendiri itu. Supaya lebih jelas. Kalau mau cekat tekan F5. Kalau enggak yang bawah itu gambar apa itu? Kayak ada panah kecil ke bawah. Dihafal ya, kalian nanti kan jadi public speaker. Untuk membuat screenshot, shortcutnya adalah F5. Ya. Kalau misalnya mulainya bukan dari depan, dari frame yang sekarang ingin yang kalian langsung tekan Shift F5. Itu enak supaya nggak perlu mencari-cari ke bawah gitu ya, supaya lebih cepat. Ya kan kita nanti jadi presenter dan nanti setelah ini kalian kan pasti jadi presenter ya, yaitu waktu menyampaikan hasil-hasil kelompok atau mungkin presentasi di kelas kayak gitu. Maka memang public speaking sudah mulai di semester awal. Nilo, tekan F5. Pak, sama nilunya sudah di zoom tapi di layar belum bisa. Nah, ini Tapi sudah kelihatan masih di gini ya. Bentar Pak, bentar. Coba kamu Masih lemot. tutup lagi, terus kemudian screenshot lagi. Iya Pak, ini bentar. Atau kamu screenshot nih loh, ya Ayu, kamu screenshot dulu, setelah itu presentnya, screen share-nya, kamu ambil window, kemudian pilih yang screenshot-nya. Ya, kamu screenshot-kan dulu PowerPoint-mu. Soalnya kalau kamu sudah milih sebelum screenshot, ketika kamu screenshot-kan, kadang nggak muncul, ya. Jadi kamu di PowerPoint-nya munculkan dulu screenshot. Setelah itu kamu pilih window, nanti pilih yang sudah screenshot. Karena Iya, nanti Pak, akan iya. muncul 2 PowerPoint, yang satu nggak screenshot. Pilih yang screenshot. Yes, Sudah Pak? silakan. Sudah. Ya, oke. Siapa yang jadi presenternya sekarang? Kelompok 2? Angela, tolong ya, on iya, cam.
Sudah on cam, Pak. Oke. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi teman-teman, selamat pagi. Saya Angela Jessica, kali ini akan mempresentasikan tentang tugas tokoh-tokoh public speaker di negara Jepang, Korea, Cina, dan yaitu di Asia Timur. Anggota kelompok saya itu yang pertama Noventina Maria Andini selaku ketua dan Angela Jessica Varon yaitu saya sebagai wakil. Lalu ada Rosa Setia Ramadhanti selaku sekretaris. Terus ada Rira Zikrira selaku researchers. Dan terakhir ada Nilu Ayu Maulidisa sebagai desain. Next. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang public speaker lebih dahulu. Public speaker adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam berbicara, baik seperti pernyataan Brandon Burchard mengenai public speaker, yaitu you are not a speaker, you are an expert who speak. Jadi kamu itu bukan sekedar yang berbicara, tapi kamu adalah yang ahli dalam berbicara gitu. Dan kami yang tadi saya jelaskan awal yaitu mendapatkan tugas mengenai tokoh-tokoh public speaker dari Asia Timur yaitu Jepang, Hong Kong, Korea, dan Cina. Berikut merupakan tokoh-tokoh yang kami pilih sebagai public speaker. Dari Jepang ada Tadamori Oshima. Next. Ini ada videonya, di setel terlebih dahulu. Angela, ini video apa ini Angela? Itu video pada saat ada Romi Oshima itu sedang pergi ke Mongolia, Pak. Kayak aksi lagi memberikan presentasi tuh, kayak yang Sudivan tadi. Talk gitu. Nggak ketemu Pak videonya, jadi nggak nemu yang pas dia ngomong, cuma ketemu pas perginya aja. Itu kayaknya pejabat dia lagi melakukan kerjasama dengan negara lainnya. Iya benar Pak. Ya, monggo terus. Tadanoshi Oshima ini seorang politikus Jepang dari Partai Demokrat Liberal yang sesuai yang ada di PPT itu. Dia berasal dari Hachinohe Aomori dan lulusan Universitas Keio. Ia bekerja di Surat Kabar Nasional Mainichi Shimbun dari tahun 1974 dan terpilih menjadi anggota Majelis Prefektur Aomori pada tahun 1975. Alasan kelompok kami memilih Tadanoshi Oshima karena ia adalah ketua Dewan Perwakilan Rakyat Jepang saat ini. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Nilu, Pak. Duh, kok nyambung? Nggak usah nyambung-nyambung. Oh, nggak usah ya, Pak? Iya, Oke, nggak saya boleh. lanjut. Biodata
Biodatanya ini tentang ada Romi Oshimanya. Jadi dia lahirnya di Jepang tanggal 6 September 1946. Usianya sekarang udah 75 tahun. Jabatan saat ini Ketua Dewan Perwakilan Jepang. Next. Lalu yang kedua ada Kim Namjoon yang berasal dari personil Korea. BTS ya kayaknya ya. Kenapa, Pak? Ya, personil BTS ya. Iya, benar. Personil BTS ya. Yang Benar, Pak. kayaknya pinter nge-rap itu kalau nggak salah ya. Yang Iya, paling tinggi ya. leader. Ya. Berikut videonya. Ini pakai bahasa apa ini Angela? Pakai bahasa Inggris ya, Pak? Bahasa Inggris atau bahasa Korea? Soalnya di tempat saya nggak keluar suaranya. Pada saat itu pakai bahasa Inggris. Kok pakai subtitling bahasa Inggris? So, like this. But I have voice surgery. There was a small voice inside of me that said, "Wake up, man. Listen to me." Ya bahasa Inggris. Quite a long time since you hear music calling my film. Even after making the decision to join this. Some people might not believe, but most people sometimes. But I think I was very lucky that I'm sure that I stumbled. Yes, artists spend some millions of dollars right now, but I am still important. Ya kamu skip aja Angela, terlalu panjang kayaknya. It's only possible. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan. Yang seperti kita lihat pada video tadi itu adalah Kim Namjoon pada saat jadi public speaker di depan umum. Dia lahir pada tanggal 12 September 1944 dan dia adalah 44? leader. Halo, 44 itu kan kayak ayah saya. Ayah saya aja umurnya 48. 94 kayaknya itu, Pak. 1994. Tuh. Tuan dia dibanding ayah saya. Saya lahirnya 48 ayah saya. Saya lanjut ya, Ya, Pak. ini kan berarti tugasnya ini tugas bagi kerja ya. Harusnya kan kerja sama kelompok saling ngecek kayak gini. Nggak pakai simulasi ya teman-teman. Ini masa tahun 1944 lolos ini. Iya, Pak, belum persiapan. Jadi Kim Namjoon ini merupakan leader atau ketua dari grup boy BTS yang lahir di Ilsan, Korea Selatan. Jadi RM itu singkatan dari Rap Monster. Jadi panggilan dia itu Rap Monsters, panggilan di panggungnya.
Jadi dia sempat menempuh pendidikan di New Zealand selama 5 bulan sebelum terkenal menjadi rap monster. Dia mempunyai cita-cita ingin menjadi petugas keamanan gitu. Alasan kami memilih Namjoon sebagai public speaker karena pidatonya pada RSAM Umum PBB yang ke-7 tanggal 24 September 2018 menyampaikan pesan yang telah menginspirasi banyak orang. Dalam pidatonya tersebut, Namjoon menyampaikan sebuah konsep untuk mencintai diri sendiri yang dibuat bersama UNICEF untuk membangun sebuah kepercayaan tiap manusia bahwa kita harus bisa lebih mencintai diri sendiri. Program itu juga dibuat untuk melindungi anak-anak dan para remaja di seluruh belahan dunia dari kekerasan yang bisa mengancam mereka. Menurut kami, pidato yang disampaikan oleh Namjoon itu sangat berpengaruh besar kepada orang-orang dimanapun mereka berada, atau apapun ras mereka, apapun kepercayaan, apapun perbedaan yang mereka miliki dengan orang lain. Itu tidak akan menjadi penghambat pribadi kita masing-masing untuk lebih mencintai diri sendiri. Next. Ini tadi biodatanya, lalu lanjut ke public speaker Cina. Jadi kami memilih Li Jiazhang sebagai public speaker dari Cina. Berikut videonya. First, to teach myself English. That was many, many years ago. I'm still some of my colleagues love to my dance. So pleased to be sponsored. If you're happy with Ya, Angela, cukup panjang itu, skip aja. Ya, saya lanjut untuk menjelaskannya. Li Zhang adalah seorang pekerja pabrik yang menjadi seorang penulis, jurnalis, dan pembicara publik Tiongkok. Li Zhang menggambarkan dirinya sebagai komunikator antara Tiongkok dan dunia, telah memberikan ceramah di konferensi Tiongkok kontemporer. Dia adalah penulis memoir yang diakui secara kritis, Socialism in Greed, itu tentang pengalaman pabrik roketnya, dan novel debutnya Lotus tentang prostitusi di Tiongkok kontemporer yang diterbitkan oleh Macmillan pada tahun Januari 2017. Dia juga penerima beasiswa bergengsi di program penulis internasional di Universitas Loa. Alasan kami memilih Li Zhang sebagai... Itu bukan Loa, Iowa. I itu bukan L. Oh iya, Pak. Dan itu universitas itu apa? Ya, universitas mungkin masih paham, tapi kalau Loa dengan Iowa jauh sekali. Ya, silakan Angel. Ya, maaf Pak. Sebagai public speaker adalah dengan pesona dan semangat yang luar biasa menceritakan perjalanan pemberontakan Yaozhang dari pekerja pabrik yang mengecewakan menjadi penyelenggara untuk mendukung para demonstran lapangan Tiananmen, akhirnya menjadi penulis dan jurnalis yang selama ini ia cita-citakan. Dia juga pembicara reguler di radio BBC dan NPR. Ia saat ini tinggal di Beijing bersama kedua putrinya. Berikut biodatanya. Lanjut. Berikut terakhir adalah Hong Kong, yaitu kami memakai Carrie Lam. Berikut videonya.
colleagues about personal meetings and like big opportunities. For example, as maybe just good luck but under that sort of umbrella, those principles are very important and the security of the nation, all these things are responsibilities. It remains like that. Ya, Angela, di skip aja. Those Baik Pak, penjelasannya yaitu Karilem Ching Wetmore GWM GWSJB adalah seorang pelayan sipil dari Hong Kong yang sekarang menjadi ketua sekretaris administrasi di pemerintahan Hong Kong. Namanya Karilem lahir pada tanggal 13 Mei 1957 kebangsaan Hong Kong, Tiongkok, kelamin perempuan. Alasan kami memilih Karilem sebagai public speaker karena mendapat dukungan Beijing. Kepala eksekutif Hong Kong dipilih oleh sebuah komite pemilu yang sebagian besar anggotanya pro-Beijing dibandingkan dengan mereka yang mewakili suara publik. Kelompok pro-demokrasi menggelar protes di luar gedung pemilihan pada Minggu dengan menyebut proses itu sebagai sebuah tipuan. Menurut jajak pendapat, pesaing Lam, mantan kepala keuangan John Tsang, lebih disukai oleh publik kandidat ketiga. Lebih disukai oleh publik. Kandidat ketiga merupakan pensiun Hakim Wu Kwok Hing. Aksi unjuk rasa pertama kali untuk pencabutan undang-undang yang memungkinkan ekstradisi ke Cina daratan itu. Berikut ini biodatanya. Kesimpulannya, sebelum kesimpulan, mungkin ada yang bertanya. Monggo kelompok yang lain kalau mau ada yang ditanyakan. Nggak ada, nggak ada, Angela. Lanjut aja. Pak, permisi. Ya. Iya. Jadi Siapa ini? saya mau Afifah. tanya yang public speaker yang dari Jepang. Alasannya itu emang itu aja apa ada yang lain ya? Kalau boleh tahu. Ya, ada pertanyaan dari Afifah, Angela. Kenapa kok milih dia? Alasannya apa, ada yang lain? Tadi Jepang tuh kalau nggak salah kepala anggota DPR ya? Anggota Iya. DPR yang Sebenarnya ada Pak, cuma bentar. Nah ini anggota DPR, ketua DPR malah. Ini langsung dijawab atau ada yang Iya, mau bertanya silakan. lagi? Enggak, langsung aja. Langsung aja ya. Jadi selain itu tadi itu karirnya bentar Pak, masih loading. Karirnya Oshima Tadaromi itu ada banyak, yaitu Minister Agriculture, Forestry and Fisheries. Terus dia juga jadi Deputy Chief Cabinet Secretary, Minister of Education, Speaker the House of Representatives HR, Chairperson Committee on Budget HR, Chairperson Headquarter for Reconstruction after the Great Japan earthquake,
Vice President Sekretari General. Jadi ada juga Oshima Tadarom ini memiliki banyak karir itu tadi, Pak. Sudah. Apakah menjawab? Afifah, gimana menurutmu jawabannya dari Angela? Jadi maaf ya, kurang jelas sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya, kalau saya Baik, sih ya terima kurang kasih, jelas memang. Kak Afifah sudah menjawab. Yang lain mungkin ada yang mau menanyakan? Wah, ini berarti nggak bisa satu kelompok lagi, sudah jam 9. Oke, dari saya ya, mungkin nggak bertanya. Yang komentar saya, satu, sebenarnya sama dengan yang tadi saya sampaikan dengan Damar, dan saya minta mungkin kelompok lain setelah ini, silakan bikin PowerPoint, jangan copy paste ya. Jadi kalian bikin dokumen, terus kemudian PowerPoint-nya tinggal copy paste. Ya, jadi kayaknya memindahkan modul ke PowerPoint. Padahal ini beda ya. Fungsi PowerPoint dengan dokumen tadi itu beda. Ya, itu yang terjadi ya. Jadi nggak perlu kalian maka belajar bikin poinnya ya. Poin-poinnya apa ya? Kayak gitu. Ya, jadi dengan model yang seperti PowerPoint maka kalian tidak seperti pembaca ya, pembaca berita ya. Jadi nanti seperti Angela tadi malah kesannya banget kayak membaca ya, semuanya dibaca, dan itu nanti akan bikin boring. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah bukan berkaitan dengan public speaking, adalah masalah materi. Saya sebenarnya cuma cukup minta satu aja, nggak perlu tiap-tiap itu. Cuma maksud saya di Asia Timur itu ya seperti negara-negara itu pilih salah satu yang kira-kira mana yang menurut kalian public speaker yang bagus. Jadi mungkin bagi juga kelompok yang lain mungkin ya seperti itu, nggak harus contoh tadi diberi satu public speaker, hanya salah satu ya, supaya saya memberikan contoh itu Pak, Asia Timur itu dari situ ya, dari situ. Jadi nggak perlu semua. Nah, dan mungkin yang kurang di sini mungkin yang namanya public speaker itu benar-benar harusnya yang kayak kerjaannya Damar tadi ya, memang dia memang gampangannya public speaker, kerjanya memang public speaker. Karena kalau kamu cari di Google misalnya dengan keyword speaker, tadi kalau nggak salah Angela saya pikir menyarinya seperti itu, maka tadi itu anggota DPR tadi keluar speaker kan kayak tadi itu. Padahal speaker di situ maksudnya bukan public speaker. Speaker di situ itu seperti kayak juru bicara. Ya, juru bicara itu artinya wakil. Jadi kalau partai ini ngomong, dia yang bicara, tapi dia bukan seorang public speaker sebenarnya, karena dia cuma gampangannya ya dia di situ speaker itu maksudnya bukan sebagai pembicara publik, tetapi dia sebenarnya cuma juru bicara, wakil dari partai ini ketika ngomong ke yang lain. Maksud saya public speaker itu ya ini, makanya nanti kita akan di pertemuan berikutnya apa yang dimaksud dengan public speaker. Tapi sebenarnya public speaker ya memang orang yang memang bicaranya itu mempengaruhi orang lain ya, entah itu kayak tadi Stephen tadi itu ya. Kalau di Indonesia itu mungkin kayak Tung Desem Waringin, terus kemudian kayak Mario Teguh kayak gitu-gitu ya, yang memang bicaranya itu mempengaruhi yang lain ya, bukan misalnya mohon maaf ya ketua MPR atau ketua DPR itu Puan Maharani misalnya, itu karena memang kedudukannya. Tapi saya yakin mungkin tidak terlalu bagus sebagai public speaker ya. Oke, karena waktunya habis, sebenarnya nanti mungkin berarti kuliah saya kurangin lagi ya, mungkin setengah jaman aja. Kalian yang nanti saya minta kalian harus lebih banyak bicara ya. Kita kuliah 1 jam, ini terlebih nih 1 jam setengah mungkin ya. 1 jam, setengah jam saya ngomong, setengah jam kalian ngomong ya, karena supaya ingat ini public speaking, supaya kalian lebih banyak berlatih. Dan saya minta nanti ketika tugas ya seperti saya sampaikan, yaitu adalah benar-benar mencari apa yang saya inginkan. Kemudian kedua, ketika kalian bikin presentasi, bikin poin-poinnya, terus kemudian coba kalian berlatih dengan kelompok untuk simulasi ya, waktu presentasi sekitar 5 menit ya. Coba kalian presentasi dibuat ini, kalau terlalu banyak mungkin materinya dikurangin ya, kalau terlalu sedikit ditambahin ya. Tapi kalau poin-poin aja kalian tidak harus membaca ya. Kalau diberi kayak gini, kayak copy paste dari dokumennya,
Jadi kesannya kalian harus membaca karena yang audiensnya sudah membaca, ya kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Untuk materi atau pertemuan berikutnya kalian kalian kuliah mandiri lagi ya. Jadi kita selang-seling kuliah online, kuliah offline, kuliah online, kuliah offline, kuliah online, kuliah offline kayak gitu. Jadi pertemuan berikutnya kalian kuliah offline ya, belajar sendiri dengan teman-teman kelompok, apa yang harus dipelajarin, apa yang harus dikerjakan, bisa dicek di MyBrilliant. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, Eli. Apa kabar kamu, Eli? Kamu Ya, nggak terima kasih liburan waktunya, kemarin nggak kemana-mana, nggak mudik ke Papua? Masih di Surabaya Pak. Berarti nggak mudik kamu. Sudah berapa lama kamu meninggalkan Papua? Udah 3 tahun Pak. 3 tahun. Kamu nggak kangen kamu sama keluarga? Nanti aja setelah kuliah selesai. Oh gitu. Ya ya, bagus bagus. Jangan merepotkan orang tua. Ya. Ya Pak, maksudnya ini saran ya Pak untuk nanti kan ada pertemuan berikutnya itu kayak Bapak katanya tidak kuliah daring lagi. Ya. Nah, itu pasti kan ada tugas. Jadi misalnya kalau saran saya itu kita selesaikan macam presentasi hari ini, fokus presentasi dulu, lalu pertemuan berikut itu materi Pak. Itu saran. Maaf Pak kalau salah. Nggak paham aku, Eli. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau macam kalau ada tugas untuk presentasi itu kita presentasi saja dulu selesai untuk materi tugas kita. Setelah itu baru nanti pertemuan berikut bisa ini lanjut lagi untuk materinya. Jadi di pertemuan itu nggak ada materi lagi, cuma hanya presentasi gitu ya? Ya setelah ya benar Pak. Nggak ada, jadi langsung presentasi semua gitu ya? Nggak ada materi dari saya gitu ya? Ya. Supaya maksud saya itu supaya selesai begitu Pak. Semuanya kalau ada cukup gitu ya? Ya, itu saran kalau. Ya, oke. Ya, terima kasih Eli. Terima kasih. Mungkin Niluh mungkin di screen share-nya sudah di stop dulu. Ya, oke. Terima kasih. Ya, saya kepinginnya kita bukan belajar tentang siapanya ya. Maksudnya kalau seperti ini kita tidak belajar misalnya kita hafal sama public speaker-nya semua, tapi sebenarnya kita di sini ketika saya minta presentasi, kalian belajar untuk melakukan presentasi. Ya, jadi misalnya saya misalnya saat pertemuan ini kita hanya bicara misalnya saya minta maju 3 kelompok gitu. Ya, berarti tadi kita cuma negara Korea, negara Asia Tenggara, kemudian Asia Timur ya kayak gitu. Ya sudah cukup gitu. Bukan kita yang bagaimana yang Eropa, yang Afrika, yang mana ya nggak apa-apa ya. Kita bukan belajarnya itu, tetapi toh kalian juga sudah tahu masing-masing. Tapi yang saya tekankan di sini adalah kalian belajar presentasinya, ya kalian prakteknya, ya kayak gitu. Jadi itu yang saya tekankan dan kecuali kalau memang waktunya banyak, ya saya sih nggak mau terlalu banyak sebenarnya waktunya supaya kalian juga cepat selesai. Kalau panjang-panjang, saya kepinginnya cuma kuliah itu 1 jam total, tapi ini kita sudah hampir 1,5 jam ya, mulai 7:30 tadi, ya. Oke, terima kasih Ali. Nah, sedangkan untuk yang offline tadi itu, saya justru malah meminta kalian untuk belajar teamwork. Ini penting juga. Dan kalian belajar untuk misalnya kayak simulasi kayak apa. Dan ketika kalian belajar sendiri ini dengan sedikit orang, kalian bisa tak tergantung durasi ya, karena nanti kalian tentukan di situ mungkin ngerjakannya jam berapa kayak gitu. Tapi karena ini bukan tugas ya, sebenarnya bukan tugas ya, karena sebenarnya saya minta kalian belajar mandiri, maka deadline-nya memang saya perpendek ya. Ini hari ini harusnya dikumpulkan seperti biasanya kalau saya membuat untuk tugas kelompok gitu yang dikerjakan di kampus sih itu biasanya saya tunggu malah ya. Kalau kalian mungkin tahu kebiasaan saya dulu, kalau saya ngajar
ketika misalnya setelah itu langsung saya minta mereka memindahkan kursinya, terserah ya, mau dibuat lingkaran boleh, mau duduk di bawah boleh, tapi jangan keluar pokoknya ya. Setelah bel bunyi semuanya dikumpulkan ya, seperti itu. Jadi kalian nggak punya beban lagi sebenarnya. Itu kalau saya dulu ketika ada tugas-tugas kelompok mereka, maksudnya tugas kelompok tapi tidak dikerjakan di rumah, itu seperti itu. Nah, karena saya juga nggak tahu apakah setelah ini kalian udah kuliah atau apa, ya sudah saya anggap silahkan seperti itu. Tapi kalau bisa hari ini dikumpulkan. Makanya saya set kalau untuk kuliah mandiri ini tugasnya harus dikumpulkan hari ini, yaitu jam 12 malam maksimal. Ya, 12 malam maksimal. Nah, maksud saya seperti itu. Ya, jadi di sini mungkin saya lebih menekankan supaya kalian belajar secara teamwork. Ya, lebih ke para teamwork. Makanya tadi saya nggak mau kalian model pertama ngerjakan tugas itu benar-benar secara tim, semuanya saling mengetahui. Dan maka di situ kalian juga harus berbagi peran, siapa jadi ketua, jadi sekretaris, atau apa, jadi researcher. Dan tidak ada, menurut saya adalah namanya kerja kelompok itu bukan bagi kerja. Kamu kerjakan ini, kamu PowerPoint-nya, kamu yang ini, terus kemudian ada yang bagian ngumpulkan, ada yang bagian tidak. Kalau seperti itu nanti ada yang tidak tahu ya. Jadi ya kayak biasanya saya lihat di kelas yang seperti offline, mereka diskusi sambil ketika nyatet orang juga akan melihat, sehingga kayak tadi sampai siapa si BTS tadi itu umurnya saya yakin sangat-sangat muda kayak kalian, tapi lahir tahun 44 itu kelewat. Anggap saja kalau itu misalnya sudah publik, itu jadi kesalahan yang sangat parah ya. Terus kemudian sampai ada kata-kata universitas, oke, kalau universitas mungkin paham. Tapi Iowa ya, Iowa Writing Fellowship itu beasiswa Iowa yang sangat terkenal ya, setiap itu pasti semua orang tahu. Tapi Iowa nggak akan ada universitas Iowa ya, Iowa itu universitas di negara bagian Iowa. Kalau kalian mengerjakan secara tim, pasti tidak ada kesalahan seperti ini. Kalian akan saling mengecek ya, seperti itu ya. Dan kemudian adalah ketika kalian bekerja secara tim, di sini kesempatan kalian untuk melakukan simulasi, supaya kalian belajar dengan kalian apa yang bermasukan. Jadi ayo kamu jadi presenter sekarang untuk yang ini, kalian latihan, yang lain dengerin. Karena kayak gini semuanya kan beri kesempatan, tidak harus di depan saya ya, maksudnya kayak satu-satu seperti itu. Dengan cara begini kalian nanti lulus sudah minimal kira-kira mungkin 8 pertemuan kalian melakukan simulasi, latihan, kalian belajar sendiri ya, kalian belajar sendiri di kelompok. Karena kita rencananya itu pertemuan tatap muka sekitar 8 pertemuan, berarti sekitar 6 pertemuan kalian belajar mandiri ya, 6 pertemuan itu. Sehingga insya Allah dengan cara begini kita banyak berlatih ya, seperti saya bilang, semakin banyak kita berlatih semakin bagus, kayak gitu mungkin. Oke, kita sudah lebih dari hampir 1 jam 40 ini, berarti 2 SKS beneran nih. Saya kepinginnya nggak sampai lama, 1 jam aja total. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan? Sudah presensi semua? Nggak terlambat pertanyaan Pak Yusuf. Sudah ditutup presensinya. Oke, kita ya. Kenapa Septi? Saya belum, Pak. Udah dimulai. Kenapa? Udah ditutup presensinya. Loh kan sudah ditutup jam, kita kemarin kesepakatan jam 7.15 ya. Toleransinya 15 menit. Waduh, Pak. Lupa belum presensi juga, Pak. Loh, bisa itu loh. Nggak ada dispen, Pak. Oke. Tadi ada kendala di internet, Pak. Ya wes, kamu bilang sama Rena ya. Renata ketua. Renata ada, Pak. Ya, Renata. Oke. Ada pertanyaan lain? Ya, yang bermasalah presensinya silakan hubungi Rena, ketua kelas. Kalau nggak ada kita akhirin ya. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Kita ketemu mungkin 2 minggu lagi. Karena untuk pertemuan berikutnya kalian kuliah mandiri. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.